wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Saleh Ahmad Nugraha selaku PLT Kepala SMK Maharati atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SMK Maharati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dan yang sama-sama kita muliakan Ustadz Haji Syaputra yang alhamdulillah pada saat ini sudah tiba dan berada bersama-sama dengan kita untuk mengisi kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mushola Ar-Rahman SMK Maharati yang kita cintai. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Mushola Ar-Rahman SMK Maharati dalam acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1445 Hijriah tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi. Amin. Selanjutnya di sini saya Nova sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga lantunan Asmaul Husna, dan yang keempat sambutan PLT Kepala SMK Maharati atau yang mewakili, kelima penampilan salawat dari grup Hapsi SMK Maharati, keenam ceramah agama, 7 penampilan salawat dari grup Hapsi SMK Maharati, 8 doa, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kuliniyatin sholihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Muhammad Jalil Khairi dan Risma Aulia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله
uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Jadian Khairi dan Risma Aulia. Semoga yang membaca dan mendengarkan dapat mendapatkan hikmah dari bacaan yang sudah dilantunkan. Amin. Acara yang ketiga, lantunan Asmaul Husna. Kepada grup Asmaul Husna kami persilakan. Assalamualaikum
yang maha pengancam, yang maha pemaaf, yang maha belas kasih, yang maha miliki kerajaan, yang maha miliki kemuliaan. Ya Muhsin, ya Jamil, ya Ghani, ya Munib, ya Mani, ya Allah, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Badi, ya Wali, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada grup Asmaul Husna yang telah melantunkan. Asmaul Husna semoga yang melantunkan dan mendengarkan mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman hidup. Amin. Acara yang keempat yaitu sambutan PLT Kepala SMK Maharati yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Bapak Bagus Dwi Wicaksono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Ustaz tadi, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mewakili PLT Kepala Sekolah Pak Soleh Ahmad Nugraha yang dalam hal ini berhalangan hadir dikarenakan sedang dalam masa cuti. Nah, yang terhormat Ustaz Hadi Saputra beserta tim yang telah hadir di sini, yang nantinya sebagai penceramah pada acara Maulid Nabi ini, yang saya hormati Bapak Febri dari perwakilan Divisi Pendidikan Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga staf SMK Maharati serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir di sini di acara peringatan Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Namun juga Bapak Ibu, anak-anak sekalian, pada momen ini kita juga masih berduka ya, karena putri dari guru kita, keluarga kita, Bapak Zainuddin telah berpulang ke rahmatullah. Kita berdoa semoga beliau Kamila diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat serta syafaatnya hingga hari akhir kelak. Tema Maulid Nabi pada pagi hari ini adalah meneladani adab dan juga akhlakul karimah dari Nabi Muhammad SAW dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentunya sudah tidak asing ya bagi seorang pelajar gitu ya. Bahkan itu menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh orang yang bernyawa
utamanya khususnya adalah sebagai seorang pelajar. Jadi Bapak berharap pada momen kali ini kita semua tidak hanya memperingati ini sebagai sebuah kegiatan dan setelah itu kita lupakan. Tapi Bapak harap semua yang ada di sini bisa mengambil hikmah ilmu ya yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Bapak ibaratkan ya, kita misalkan punya sebuah rumah ya, tetapi untuk menjangkau rumah tersebut kita harus melalui sebuah jembatan. Anggaplah jembatan itu sebagai dunia dan rumah itu sebagai akhirat. Apakah kita akan tinggal di jembatan? Rasanya tidak ada orang yang ingin tinggal di jembatan. Tapi tujuan kita adalah kita akan tinggal di rumah yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Oleh karena itu, ya, kita tidak hanya perlu ilmu untuk menguatkan, mengokohkan si jembatan ini, tapi kita juga perlu ya ilmu untuk membuat jembatan ini atau rumah ini menjadi megah dan juga mewah. Oleh karena itu, ya, kita di sini di majelis ini tidak hanya menuntut ilmu untuk dunia, ya, SMK Maharati tidak hanya belajar terkait perkara dunia, namun pada momen ini Bapak harap kita juga belajar terkait ilmu yang bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti, di akhirat, insyaallah. Oleh karena itu, mohon kiranya kita semua nanti bisa menyimak ceramah dari Ustadz Hadi, ya, semoga bisa bermanfaat dan juga berkah pula untuk kita semua maupun untuk Ustadz Hadi dan juga tim yang ada di sini semua. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Semoga acaranya semuanya berjalan dengan lancar. Bapak ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang sudah berkenan untuk mensukseskan acara ini, yang turut hadir di acara ini, dan juga saya mewakili keseluruhannya panitia memohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan selama acara ini berlangsung. Mungkin saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur Wicaksono yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, kita berlanjut menuju acara berikutnya, yaitu penampilan selawat kepada grup Hafsi SMK Maharati. Kami persilakan. Ya qudratan dummat jamala Muhammadin hawaiti kariman sayyidan kamilan hada wa dhamru minni ya Muhammadun hada ولم تسمح لي الأيام أن أنظر القبور مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء وانتقى قلوبنا وصار النبي محمد وحبك وبريدك أتمنى موسيدك عتمك ومريدك يزد الحسن وحبك وبريدك أتمنى موسيدك Amin.
سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي اللهم سيدنا النبي سيدنا النبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي المصطفى هادي حبيب النبي المصطفى هادي حبيب النبي يا رب فقد وصفا بمحمد صلى الله عليه يا رب فقد وصفا بمحمد أي غفر لنا يا ساميا بدعانا أي غفر لنا يا ساميا بدعانا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي اللهم سيدنا النبي سيدنا النبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الأستاذ هادي حبيب النبي الأستاذ هادي حبيب النبي سبحان من ذكره بالسر ذاكري فهو نبي صلاه الله الله سبحان من ذكره بالسر ذاكري فهو نبي صلاه الله الله Baik, terima kasih kepada Guru Habsyi SMK Maharati. Hadirin yang dirahmati Allah, kita telah sampai di acara inti yaitu ceramah agama Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Al Ustadz Hadi Saputra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Fa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Pertama-tama kita muliakan dan kita hormati para dewan guru berserta staf-stafnya
daripada SMK Maharati, wabil khusus kepada Pak Bagus selaku PLT daripada Kepala Sekolah SMK Maharati, dan juga jamaah sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita. Baik itu nikmat yang nampak ataupun nikmatnya yang tidak nampak. Apa saja yang hari ini kita rasakan dalam kebaikan-kebaikan, maka sudah tentu semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan dan setiap nikmat yang kita syukuri, maka nikmat itu akan dijanjikan oleh Allah, akan Allah tambah. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Maka bila kita bersyukur kepada anugerah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat-nikmat tersebut dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab daripada pengorbanan beliau, asbab daripada pikir beliau, asbab daripada mujahadah beliau di jalan Allah untuk membawa ini manusia ke jalan Allah, maka kita semua terselamat daripada alam kegelapan, yaitu menuju alam yang terang benderang, yaitu minat zulumati ilan nur. Ini kira-kira berapa waktu saya dikasih? Nah, supaya kita bisa berkondisikan gitu. Kita mau lihat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebelumnya kita tidak pernah mendoa kepada Allah. Karena sebelumnya kita ini tidak pernah meminta kepada Allah. Tapi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang besar kepada kita? Yaitu kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang paling mulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Bahkan umat yang dicemburui oleh umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu. Bahkan dikatakan Nabi Ulul Azmi pun juga pernah meminta kepada Allah, mendoa kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Rasulullah. Kenapa demikian? Sekelas Nabi sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa pun juga pernah meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Rasulullah. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini Nabi-Nabi Ulul Azmi ini meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Rasulullah, karena mereka tahu bahwasanya umat Rasulullah ini umat yang memiliki keutamaan dan kelebihan besar daripada umat-umat terdahulu. Masya Allah. Namun kita hari ini tidak pernah mendoa kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, namun kita semua telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah suatu keuntungan yang besar,
satu kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu meminta dijadikan sebagai umat Rasulullah? Karena diantaranya diharamkan surga dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW lebih dulu masuk surga, dan diharamkan umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umat Nabi SAW kita ini masuk surga lebih dahulu. Masya Allah. Ini daripada keutamaan daripada umat Rasulullah ini, sehingga dicemburui daripada umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Padahal umat-umat terdahulu ini, Masya Allah, ibadah mereka ini hebat-hebat, umur mereka ini panjang-panjang. Kalau mereka ini sujud di sebuah batu, maka batu itu akan menjadi cekung. Masya Allah. Saking kuatnya, saking lamanya mereka ini kalau bersujud kepada Allah, sampai batu ini cekung. Saking hebatnya ibadah mereka. Kemudian kalau mereka ini berzikir kepada Allah, maka zikir mereka ini akan mengeluarkan cahaya. Maka zikir mereka ini akan mengeluarkan cahaya. Saking hebatnya daripada umat-umat terdahulu. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, walaupun demikian kehebatan ibadah mereka, maka tidak ada satupun daripada ayat Al-Quran yang memuliakan daripada umat-umat terdahulu. Tapi justru kita yang hari ini umurnya yang pendek-pendek, ibadahnya yang semeraut, justru ini yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena kita semua adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beruntung dan bersyukur kepada Allah telah dijadikan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari ini momen daripada pas waktunya 12 Rabiul Awal pada hari ini, kita kembali lagi memperingati daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati daripada kelahiran beliau ke alam semesta ini. Karena asbab daripada lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalanlah semua daripada syariat-syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan asbab kehadiran Rasulullah SAW ini ke alam semesta ini, ke alam dunia ini, maka dunia ini mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita semua sama-sama memperingati daripada hari kelahiran beliau. Jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperingati hari-hari kelahiran beliau ini, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah ini semakin bertambah. Kecintaan kita kepada Rasulullah ini semakin kuat. Karena apa? Karena Rasulullah ini adalah manusia yang paling terbaik semasa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka momen daripada peringatan Maulidul Rasul ini bagaimana kita jadikan sebagai peningkat penyemangat kita untuk meneladani daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi momen-momen semacam ini bukan sekedar momen-momen biasa. Jadi bagaimana momen-momen semacam ini kita jadikan sebagai menambahnya daripada wawasan ilmu kepahaman agama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan hal tersebut kita ini menjadi orang yang dimuliakan dunia dan akhirat. Dan hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita mesti menteladani, mencontoh daripada kehidupan Rasulullah SAW?
Karena beliau inilah manusia yang telah sukses di hadapan Allah. Karena beliau inilah manusia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, sudah ada contoh tauladan yang baik yang mesti kita ikuti daripada dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana dalam kehidupan ini kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita, sebagai panutan kita, sebagai contoh tauladan kita. Karena orang yang rugi nanti di akhirat, orang yang bangkrut nanti di akhirat, yaitu orang-orang ketika hidup di dunia tidak ingin mengikuti daripada Rasulullah. Orang-orang yang tidak suka mengikuti kehidupan Rasulullah. Orang-orang yang tidak mengamalkan daripada perintah Rasulullah. Maka inilah orang-orang yang rugi dan orang-orang celaka nanti ketika sampai ke akhirat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para sahabat radhiyallahu ajmain ini, padahal mereka ini sebelumnya adalah orang-orang rusak, sebagian mereka ini orang-orang yang masya Allah akhlaknya masih di bawah standar. Tapi ketika mereka ini menteladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah, bahkan mereka jadikan Rasulullah sebagai figur utama dalam kehidupan mereka, maka mereka pun dimuliakan Allah. Maka mereka pun dimuliakan Allah. Maka apabila hari ini kita ingin menjadi orang yang mulia, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang bahagia, maka ikuti Rasulullah. Maka jadikan Rasulullah sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadikan Rasulullah ini sebagai panutan kita dalam setiap saat dan keadaan. Jangan sampai di alam dunia yang sementara ini kita salah mengambil contoh. Jangan sampai di alam kehidupan dunia ini kita salah mengambil sebuah figur. Jadi nanti kalau kita salah mengambil contoh ataupun mengambil figur dalam menjalani kehidupan dunia ini, maka nanti kita akan menjadi orang yang masih menyesal. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka jangan sampai kita ini menjadikan figur selain Rasulullah. Jangan sampai artis kita jadikan figur. Pemain musik jadikan kita figur. Pemain atlet olahraga kita jadikan figur. Jangan sampai orang yang menjadikan artis, olahragawan, kemudian pemain sinetron dijadikan dia figur, dijadikan dia idolanya, maka bersiap-siaplah menjadi orang yang rugi nanti di akhirat. Maka bersiap-siaplah akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Jadi bagaimana supaya kita tidak rugi nanti di akhirat? Ikuti Rasulullah, teladani Rasulullah, dan amalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan di antara perintah daripada Rasulullah SAW kepada umatnya ini, di antaranya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Wajib atas kita semua laki-laki atau perempuan orang beriman ini menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi wajib kita semua ini menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini kita akan paham, kita akan mengerti jalan daripada kehidupan kita. Kira-kira saya mau nanya, kalau orang tuh mau jadi bupati, mau jadi gubernur, kalau tidak punya ilmu, kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Ya tak? Kalau jadi camat juga, tapi tidak punya ilmu, bisa tidak? Tidak. Urusan dunia saja, kalau kita tidak punya ilmu, maka mustahil kita ini akan menjadi orang besar. Mustahil kita ini akan menjadi orang yang mulia. Ini urusan dunia.
Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita di dalam urusan agama. Kalau kita ini ingin menjadi orang besar, ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka kita harus mesti mempunyai ilmu. Mesti kita ini harus berilmu. Mau sukses dunia harus punya ilmu. Mau sukses akhirat harus punya ilmu. Kira-kira saya tanya lagi, kira-kira nih kita nih kerusakan HP, tapi kita ini nyerpisnya ke tukang bengkel sepeda motor, kira-kira HP bisa bagus atau tidak? Nah, Masya Allah. Bagus tidak? HP-nya bisa bagus atau tidak? Tidak. Masya Allah. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia saja, kalau kita salah menyerahkan bukan pada tempatnya, bukan manfaat yang kita dapatkan, justru kemudaratan. Bukan HP-nya tambah bagus, tambah hancur. Karena apa? Karena tempat untuk nyerpisnya tadi, memperbaikinya tadi bukan tempatnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka begitu juga kita dalam agama ini, dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita ini mesti harus mempunyai ilmu, yang ilmu itu kita sandarkan kepada yang ahlinya. Nah, sebagaimana kalian ini belajar di SMK Maharati ini, ini juga kalian harus mempunyai daripada panutan, harus mempunyai figur yang bisa mendidik kalian ini untuk lebih baik lagi. Nah, sebagaimana guru-guru kita nih, Masya Allah. Ini guru-guru kita ini, Masya Allah, mereka ini figur kita, panutan kita untuk kita ini mendapatkan ilmu selama kita sekolah di SMK Maharati ini. Dengan harapan mudah-mudahan selepas kita keluar daripada SMK ini, kita ini menjadi orang-orang yang berguna, baik untuk bangsa, baik untuk negara, dan juga baik untuk agama. Terlebih lagi dengan ilmu yang kita tuntut ini, kita berharap akhlak kita, kelakuan kita tambah baik, tambah baik. Nah, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita ini adalah orang yang banyak memberikan daripada kebaikan hidupnya untuk kita. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, maka kita ini jaga akhlak kita, jaga adab kita. Jangan sampai kita dengan orang tua kita ini berani. Jadi orang yang taat kepada kedua orang tuanya, maka hidupnya ini akan berberkah. Maka kehidupannya ini akan dapat kemuliaan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya, pasti dijamin kehidupannya tidak akan berkah. Kehidupannya tidak akan berkah dan kehidupannya ini banyak dalam masalah. Ini kalau orang ini tidak beradab, tidak berakhlak, wabil khusus kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya kalian di SMK Maharati ini dididik oleh guru-guru kita ini supaya bisa beradab dan berakhlak baik, baik kepada kedua orang tua kita, baik kepada guru-guru kita, ataupun dengan masyarakat kita. Supaya apa? Supaya kita ini dapat kemuliaan. Sehebat apapun kalian punya ilmu, setinggi apapun keilmu kalian, kalau kalian tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka kalian tidak akan dimuliakan. Maka kalian tidak akan dapat kemuliaan. Masya Allah. Tapi walaupun kalian mempunyai ilmu sedikit, tapi kalian punya akhlak dan punya adab yang baik, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan. Baik di dunia, kemuliaan itu Allah berikan, terlebih lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di momen
di momen daripada hari kelahiran Rasulullah SAW ini, maka kita perbaiki lagi daripada akhlak dan adab kita, baik terhadap kedua orang tua kita, baik terhadap guru-guru kita ataupun masyarakat. Masya Allah. Ikut bermain juga sistemnya. Masya Allah. Intermezzo. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhlak dan adab inilah yang menjadi Rasulullah SAW dihantarkan Allah ke dunia ini. Karena tujuan daripada Rasulullah SAW dihantarkan Allah ke dunia ini untuk memperbaiki daripada adab dan akhlaknya umat manusia. Karena sebelumnya manusia ketika Rasulullah SAW belum dilahirkan, ini adab dan akhlak mereka ini sangat rusak. Adab dan akhlak mereka ini sangat rusak, sehingga mereka ini dikatakan orang jahiliyah. Sehingga mereka ini dijadikan orang jahiliyah. Kenapa mereka ini dijadikan orang jahiliyah? Karena mereka ini tidak mempunyai adab dan tidak mempunyai akhlak. Padahal dari sebagian mereka ini ada orang kaya, ada orang pintar, ada orang yang intelek, Masya Allah. Tapi kepintaran mereka, kekayaan mereka ini tidak membuat mereka ini berbaik adab ataupun berbaik akhlak. Justru tambah akhlak mereka, justru tambah daripada adab mereka ini tidak karu-karuan. Sehingga mereka ini disebut sebagai manusia zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah ini adalah zaman orang-orang yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Maka inilah momennya Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka ini untuk memperbaiki daripada akhlak-akhlak mereka. Karena dengan akhlak yang baik, maka mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu juga kalian di sini, adik-adik yang kucintai ini kalian ini menimba ilmu di SMK Maharati ini. Selain kalian ini menimba ilmu keduniaan, juga kalian harus kuat juga menimba ilmu agama. Dan terlebih khusus lagi, kalian perbaiki daripada adab-adab dan akhlak-akhlak kalian. Karena akhlak dan adab inilah mencerminkan kita ini orang yang mulia, mencerminkan kita ini menjadi orang yang akan bahagia. Tapi kalau kita tidak punya akhlak, tidak punya adab, walaupun ilmu kita banyak, walaupun ilmu kita tinggi, maka kehidupan kita tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Rasulullah SAW, beliau belum menjadi orang dewasa, beliau belum menjadi orang tua, beliau sudah dimuliakan oleh Allah. Beliau dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh umat manusia pada saat itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mempunyai daripada akhlak dan adab yang sangat tinggi. Padahal umur beliau itu masih muda, beliau masih remaja, belum jadi orang tua, belum jadi orang dewasa. Tapi di tengah-tengah masyarakat beliau ini dimuliakan. Bahkan beliau sempat digelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan semasa mudanya juga beliau ini pernah menyatukan daripada suku-suku yang sedang bertikai. Dipercaya untuk menyatukan daripada suku-suku yang bertikai pada saat itu. Karena apa? Karena beliau ini mempunyai akhlak dan adab yang sangat tinggi. Karena beliau ini memiliki akhlak dan adab yang sangat tinggi, sehingga di urusan dunia beliau dimuliakan, di urusan akhirat, di urusan agama pun beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka inilah
momen-momen kalian belajar di SMK Maharati ini untuk bagaimana selain menuntut ilmu dan juga perbaiki daripada akhlak-akhlak kita dan adab-adab kita, terutama kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Karena sehebat apapun kalian mempunyai ilmu, kalau kalian tidak beradab kepada guru kalian, maka ilmu kalian tidak akan berkah. Maka ilmu kalian tidak akan berkah. Bahkan ilmu kalian bukan saja mendatangkan manfaat, bisa-bisa nanti akan mendatangkan mudarat kepada masyarakat. Ini dikarenakan apa? Ilmunya tidak berkah. Kenapa ilmunya tidak berkah? Karena tidak berakhlak dan tidak beradab kepada guru-guru kalian. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka penting sekali kita hormati guru-guru kita yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita, supaya kita ini di masa depan menjadi orang-orang yang berguna. Berguna untuk bangsa, berguna untuk negara, berguna untuk agama, bahkan berguna untuk daripada keluarga dan diri kalian sendiri. Maka inilah tempatnya kalian menimba ilmu di SMK Maharati ini, adalah momen-momen kalian untuk menjadikan yang terbaik di atas yang terbaik. Masya Allah. Bersedia tuan-tuan? Insya Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini adalah tauladan kita, panutan kita, contoh kita, dan beliau telah mencontohkan kepada kita semua ini segala bentuk aspek kehidupan ini sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mencontoh, menteladani daripada Rasulullah SAW ini, maka dipastikan hidup kita akan dimuliakan Allah. Pasti hidup kita dimuliakan Allah. Walaupun kita tidak jadi orang kaya, walaupun kita tidak jadi orang berpangkat, tapi kalau kita ini mengikuti, menteladani daripada kehidupan Rasulullah dalam setiap keadaan kehidupan kita, maka hidup kita ini akan berberkah. Masya Allah. Maka hidup kita ini akan dimuliakan Allah. Masya Allah. Bahkan orang-orang di sekeliling kita pun akan senang ketika kedatangan kita. Wow. Jadi bagaimana dengan akhlak yang baik ini, kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah daripada orang tua kita, di tengah daripada guru-guru kita, seperti kembang. Seperti kembang. Bagaimana seperti kembang? Dilihat dari jauh menyenangkan, didekati berbau harum. Nah, ini bagaimana kita ini membentuk akhlak dan adab kita di SMK Maharati ini supaya menjadi seperti kembang, dipandang dari jauh menyenangkan. Ya kan? Kembang itu kalau lagi merekah, lagi subur, maka indah kelihatannya, bahkan menyenangkan untuk dipandang. Tapi ketika didekati lagi, wangi harumnya. Masya Allah. Ini tanda. Begitu juga tanda orang yang berakhlak, tanda orang yang punya adab, sedemikian juga dipandang dari jauh menyenangkan. Ketika berdekatan dengan dia, kita ini tambah dapat kebaikan. Ini tandanya kita ini mempunyai daripada adab dan akhlak yang tinggi. Maka di SMK Maharati ini kita sama-sama bina, sama-sama godok bagaimana keluar kita dari SMK Maharati ini menjadi manusia-manusia yang berakhlak dan manusia-manusia yang beradab. Sehingga kehidupan kita ini dimuliakan di dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semua itu tidak luput daripada contohnya Rasulullah. Semua itu tidak luput daripada mencontoh dan menteladani daripada kehidupan Rasulullah SAW. Karena bila kita menteladani, mencontoh kehidupan Rasulullah SAW, maka diri kita ini akan mendapatkan kecintaan Allah. Jadi hidup kita ini akan dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang hidupnya dicintai oleh Allah, maka hidupnya ini penuh dengan keberkahan. Jadi semua wali-wali Allah itu, semua aulia-aulia Allah itu
adalah mereka yang telah mendapatkan cintanya Allah, dan mereka mencintai Allah, dan mereka pun dicintai oleh Allah. Kenapa demikian hadirin? Karena mereka mentaladani dan mencontoh daripada kehidupan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, qul, katakan wahai Muhammad kekasihku, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ingin mencintai Allah, kalau kalian ingin dicintai Allah, yuhibbukumullah, ikuti aku, kata Rasulullah. Nah, ikuti aku, kata Rasulullah. Apa keuntungan kita mengikuti Rasulullah? Yang pertama, kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Bila kita ini fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti Rasulullah, maka yang pertama kita ini akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan tidak sampai di situ hadirin, ketika kita ikut daripada contoh kehidupan Rasulullah, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kalian ini adalah remaja-remaja generasi yang akan datang. Bahkan segala sesuatu yang akan berjalan dalam kehidupan dunia ini ada di tangan-tangan kalian. Kalau kalian mulai saat ini menggembleng diri kalian ini menjadi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang beradab baik, maka kalian akan membawa daripada keadaan dunia ini akan kepada kemajuan yang baik-baik. Tapi apabila hari ini kalian tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab yang baik, maka di tangan kalianlah nanti kehancuran dunia ini hadirin. Maka di tangan kalian inilah akan datangnya kehancuran dunia ini. Karena apa? Karena kalian tidak punya akhlak dan adab yang baik. Maka inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah, momen kita bersekolah di SMK ini, selain menuntut ilmu dunia, selain menuntut ilmu akhirat, juga kita dinuntut daripada ilmu adab dan akhlak kita yang nyatanya mengikuti daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan orang yang mencontohkan kehidupannya ini dengan Rasulullah, maka dia akan dimuliakan Allah di dunia, dimuliakan Allah sampai ke akhirat. Masya Allah. Mau menjadi orang yang mulia? Maka kalau kita ingin dimuliakan, maka tidak ada cara dan jalan untuk kita mendapatkan tersebut selain mengikut Rasulullah. Karena setiap aspek kehidupan manusia ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, kehidupan kita ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga apabila kita ikuti, maka 1x24 jam hidup kita ini penuh dengan ketatan dan dinilai ibadah oleh Allah. Rasulullah mencontohkan bagaimana adab makan yang baik. Rasulullah mencontohkan bagaimana adab bergaul yang baik. Rasulullah mencontohkan bagaimana bermasyarakat yang baik. Bagaimana juga Rasulullah mencontohkan adab makan yang baik, adab minum yang baik. Maka bila kita nih makan minum dengan adabnya Rasulullah, maka minum dan makan kita tadi akan berberkah. Dan tidak saja berberkah makan dan minum kita tadi, juga akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah, nah ini yang mesti kita contoh. Yang pertama, jangan makan minum berdiri. Jangan makan minum berdiri. Karena Rasulullah SAW mencontohkan bila makan, bila minum itu duduk. Jadi duduk. Dan dalam ilmu kesehatan ternyata orang yang makan minum dengan duduk itu banyak sekali manfaatnya. Nah,
Dari dunia kesehatan saja, ahli kesehatan mengatakan ketika kita dimakan minum dengan duduk, ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ini. Dan ini sudah jauh-jauh hari dicontohkan oleh Rasulullah SAW supaya bila makan dan minum itu duduk. Yang kedua, makan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah ini supaya berberkah, supaya menjadikan kebaikan, makan minumnya pakai tangan kanan. Jadi makan pakai tangan kanan. Jadi mulai sekarang, setelah kalian mengetahuinya ini, maka mulai belajar mengenalkannya. Karena makan minum dengan tangan kanan ini adalah contoh langsung dari Rasulullah. Dan makan minum dengan tangan kiri, minta maaf, ini adalah cara makannya setan. Nah, tuh tangan kiri lagi. Jadi makan minum tangan kiri, maaf, ini adalah makan minum cara setan. Jadi setan itu kalau makan minum pakai tangan kiri. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan dari makanan dan minuman kita dan mendapatkan pahala di sisi Allah, maka mulailah belajar makan minumnya pakai tangan kanan. Ini adab, ini akhlak kita, mengikuti daripada Rasulullah SAW. Nah, jadi bila kita makan minum dengan tangan kanan, maka energi makanan minuman yang masuk dalam tubuh kita ini adalah energi yang positif. Karena makan minum kita ini akan membuahkan energi, bisa energi negatif, bisa energi positif. Bila kita dimakan dengan cara Rasulullah, maka yang akan masuk ke batang tubuh kita ini adalah energi yang positif. Sehingga apabila energi yang positif masuk ke batang tubuh kita, sehingga kita ini akan mudah taat dan mudah meninggalkan maksiat. Nah, akan mudah menjalankan ketaatan dan akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Tapi sebaliknya, bila kita makan minum dengan tangan kiri, maka otomatis energi negatif yang masuk ke tubuh kita. Maka bilanya energi yang negatif masuk ke dalam tubuh kita ini, maka hal-hal yang negatif yang senang kita kerjakan. Pokoknya bila urusan perkara negatif suka kita. Nah, urusan maksiat suka kita. Urusan yang bertentangan dengan agama senang kita. Karena apa? Karena energi yang kita masukkan dari ke batang tubuh kita dari makanan dan minuman kita tadi daripada cara yang negatif, sehingga tumbuhlah daripada energi yang negatif yang membuat kita ini suka kepada kemaksiatan dan tidak suka dengan ketaatan. Ini sumbernya dari itu dulu awal. Selain daripada yang lainnya itu sumber makanan dari sumber yang halal, jelas kehalalannya. Dan cara kita makan pun harus kita perbaiki. Kalau kita ini ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah dan menjadi orang yang soleh, biasakan makan minum dan tangan kanan, maka lambat laun kalian nanti akan mudah untuk buat taat. Mudah kalian diarahkan untuk kebaikan itu akan mudah. Diarahkan untuk ketaatan itu akan mudah. Dan diarahkan untuk meninggalkan maksiat ini akan mudah. Tapi minta maaf, selama kalian tidak bisa merubah cara kalian makan dan minum, tidak mengikut cara Rasulullah, jangan harap akan ada perubahan. Jangan harap ada perubahan. Nah, makanya sunnah Nabi ini walaupun kecil nampaknya, tapi efeknya ini sangat besar. Efeknya sangat besar.
Nah, mulai kalian dapat ilmu ini, nanti kalau makan minum mulai pelan-pelan untuk merubah kebiasaan dari tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian ketika makan dan minumnya pun jangan berdiri apalagi sambil berjalan. Nah, ini adalah kebiasaan buruk. Makan minum berdiri apalagi sambil berjalan, ini adalah suul adab yang buruk. Yang mana bila kita amalkan, bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru banyak daripada keburukan yang kita akan dapatkan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka momen memperingati daripada Rasulullah SAW ini, bagaimana amal beliau yang beliau contohkan kepada kita amalkan. Nah, walaupun tidak sebanyak yang kita ketahui, tapi sedikit saja kita ketahui, kita mampu amalkan, ini nanti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita perbaiki adab dan akhlak kita sesuai dengan permintaan Pak Bagus tadi, untuk daripada kita ini tujuan kita memperingati daripada Maulid Rasul ini, yaitu bagaimana kita ini bisa menteladani dan mencontoh adab dan akhlak yang baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adab Rasulullah ini, akhlak Rasulullah ini adalah adab yang tinggi, adab yang agung, dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khuluqin azim. Engkaulah ya Rasulullah yang orang yang mempunyai adab yang agung, adab yang tinggi. Karena apa? Karena setiap yang dibuat oleh Rasulullah ini tidak melalui daripada nafsu dan kebiasaan beliau, melainkan daripada wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di momen daripada Maulidul Rasul ini, kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita tanamkan daripada suka kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga dengan kita mencintai daripada Rasulullah, mudah-mudahan hidup kita di dunia mendapatkan keberkahan, dan di akhirat nanti pun mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan kita merasa daripada ketinggalan zaman ketika kita mengamalkan sunnah Nabi. Justru sunnah Nabi ini adalah sunnah yang paling modern di atas modern. Karena sunnah Nabi SAW bersandarkan Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bila kita ikuti, maka kita akan dapatkan kemuliaan. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW ini, sebagaimana sabda beliau, man ahya sunnati faqad ahadani wa man ahadani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta dengan aku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka nanti di surga akan bersamaku. Nah, jadi semua cita-cita, hasrat, keinginan semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-citanya, hasratnya, keinginannya nanti di akhirat ingin bersama Rasulullah. Jadi apabila hari ini dalam hati kita ini tidak ada hasrat, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan untuk nanti di akhirat bersama Rasulullah, maka iman kita ini perlu dipertanyakan. Jadi keimanan kita ini perlu dipertanyakan, karena tidak ada kenikmatan nanti di akhirat melainkan ketika bisa bersama Rasulullah. Masya Allah. Karena Rasulullah ini adalah manusia yang paling mulia, paling sempurna, paling baik. Masya Allah. Jadi bila kita mampu nanti bersama Rasulullah di akhirat, maka kita ini akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka bagaimana mulai saat ini tanamkan cinta kita nih kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Jadikan Rasulullah ini sebagai figur contoh dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita nih mengambil contoh figur daripada artis,
Jangan kita sampai mengambil figur atau contoh daripada pemain sepak bola. Masya Allah. Jangan sampai kita ini mengambil figur daripada bintang film. Tidak ada keuntungannya kalian kalau kalian mengikuti mereka. Kalau kalian mengikuti Rasulullah pasti untung. Pasti untung. Untung di dunia, untung di akhirat. Tapi ketika kalian tidak ikuti Rasulullah, kalian rugi di dunia, rugi di akhirat. Masya Allah. Insya Allah ya. Nah, mulai momen daripada acara Maulid ini, kita tambahkan kecintaan kita, sayang kita kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan cinta kepada Rasulullah, hidupnya ini akan berberkah, hidupnya ini akan dapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Kalian kalau ada ketanaman cinta kepada Rasulullah di hati kalian, maka usaha kalian, pekerjaan kalian akan mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan selama kalian ini sekolah di SMK Maharati ini ada menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, maka kalian nanti akan dipintarkan oleh Allah, akan dicerdaskan oleh Allah. Bahkan kalian akan mendapatkan nilai-nilai terbaik nanti dari Allah. Karena apa? Karena berkah mengikuti Rasulullah. Maka inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangan kita merasa minder, jangan kita merasa ketinggalan zaman ketika kita ini mengikuti sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi ini adalah sunnah yang paling terbaik, sunnah contoh yang paling terbaik. Adapun contoh-contoh yang hari ini berkeliaran di sekeliling kita, ini contoh-contoh yang tidak ada dasarnya, contoh-contoh yang tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak ada. Jadi yang contoh yang bisa menyelamatkan kita adalah contoh mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain kita ini menteladani, mencontoh cara kehidupan Rasulullah SAW ini, dan juga kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Banyak berselawat kepada Rasulullah, karena orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah, maka dia ini akan menjadi orang yang mulia. Jadi kita perbanyak salawat kita, apalagi di bulan ini, bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini sejarah telah menulis, sejarah telah mencatat, di bulan ini telah lahir manusia yang agung, manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan ini kita betul-betul berazam untuk mengikuti daripada Rasulullah, menteladani daripada Rasulullah, supaya setiap aktivitas kita, baik aktivitas urusan dunia ataupun urusan akhirat kita ini, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang akan dibimbing oleh Allah kehidupannya, orang yang ikut Rasulullah, orang yang menteladani Rasulullah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kita teladani Rasulullah ini baik dari segi akhlak, adab beliau dan ibadah-ibadah. Makanya oleh sebab itu Rasulullah SAW ini mencontohkan juga kita ini supaya kita teladani ini, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan, baik laki-laki ataupun perempuannya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi semakin kalian ini punya hubungan baik dengan Allah dengan cara menjalankan perintah Allah, terutama sholat, maka semakin terbuka hidayah untuk kalian. Maka akan semakin terbuka kemudahan untuk kalian. Karena sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah, sinyal kita dengan Allah. Masya Allah, sinyal kita dengan Allah. Kira-kira saya beri contoh lagi sedikit. Kira-kira HP kita ini pulsanya banyak tapi tidak bersinyal, berfungsi tidak HP kita? Tidak. Tapi walaupun pulsanya sedikit, tapi kalau sinyalnya kencang, berfungsi tidak? Berfungsi. Maka demikian juga sholat ini kita
pekerjaan sholat ini adalah sinyal kuat kita kepada Allah. Jadi ketika kita mengerjakan, memelihara, menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka kita disambung sinyalnya dengan Allah. Maka ketika kita disambung sinyalnya dengan Allah, maka kita ini ada hubungan baik dengan Allah, maka semua urusan kita ini ada dalam bantuan Allah. Tapi ketika kita ini tidak melaksanakan sholat, bahkan melalaikan sholat, maka sinyal kehidupan kita ini telah putus dengan Allah. Maka ketika sinyal kehidupan kita putus dengan Allah, maka kehidupan kita ini dihadapkan dengan masalah. Nah, kehidupan kita ini masalah. Selesai masalah ini timbul lagi masalah satu. Selesai masalah satu, datang masalah dua. Selesai masalah dua, datang masalah tiga. Tidak bisa selesai. Karena apa? Karena kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Maka sholat inilah cara kita untuk menghubungkan sinyal kita supaya dekat dengan Allah. Nah, maka di SMK Maharat ini alhamdulillah saya lihat sudah dibimbing ya. Bagus ya. Nah, ini dibimbing supaya jaga sholat lima waktu. Jadi jangan sampai kita ini merasa sholat ini adalah beban. Sholat ini sebenarnya adalah hadiah dari Allah untuk kita. Kira-kira kalau orang mendapat hadiah senangkah atau tidakkah? Senang. Maka demikian juga ketika kita ini disuruh, diperintahkan mengerjakan sholat, seharusnya kita dibahagia, seharusnya kita senang, karena ini adalah hadiah yang terbesar dari Allah untuk kita. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Ya, nah jadi sholatnya dijaga di sini, ya. Jadi selain kalian menuntut ilmu agama, ilmu akhirat dan juga mengenalkan agama. Dan juga pesan saya juga untuk perempuan-perempuannya ini, selain jaga sholatnya, minta maaf, auratnya pun harus dijaga. Jadi auratnya dijaga, jangan dibuka. Karena aurat kalian perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat. Bila dipandang berdosa. Ya Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ya, untuk perempuan ibu-ibu ini. Nah, jadi tolong jaga aurat kalian. Nah, artinya supaya kalian ini dapat bimbingan dari Allah. Jadi selama kalian jaga sholat untuk perempuan, selama kalian jaga sholat dan bisa menjaga menutup aurat kalian, kalian akan dapat bimbingan langsung dari Allah. Kehidupan kalian akan dibimbing oleh Allah kepada jalan yang terbaik. Tapi bila kalian sholat dikerja, tapi aurat dibuka, namanya STMJ. Ya, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. STMJ. Sholatnya terus, tapi maksiatnya juga jalan. Betul kan? Jadi ini Mas. Jadi untuk adik-adik perempuan ini, ini pesan saya, auratnya dijaga, jaga aurat kalian, tutup aurat kalian, yang mana boleh dibuka itu dibuka, yang tidak boleh dibuka jangan dibuka. Karena aurat perempuan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang boleh dibuka, buka dan telapak tangan. Selain itu adalah aurat yang bila dipandang oleh yang bukan muhrim menjadi dosa. Yang membuka aurat berdosa, yang melihat juga berdosa. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Momen daripada acara Maulid Rasul ini kita perbaiki daripada arah dalam kehidupan kita. Yang dulunya tidak baik, bagaimana dengan momen ini kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Yang dulunya tidak paham, bagaimana dengan momen ini kita diberi kepahaman oleh Allah. Semoga dengan hal tersebut kita ini dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mungkin kira-kira sampai sini dulu lah. Jadi mudah-mudahan ada hal-hal yang positif yang tadi saya sampaikan ini ambil dan berusaha untuk sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita ini menjadi orang mulia, menjadi orang yang bahagia di dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah. Salah yang kekurangannya mohon dimaafkan. Dan demi sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Hari Syafira. Semoga apa yang telah disampaikan akan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita berlanjut menuju acara berikutnya, yaitu penampilan salawat kepada berkasi Islam hati kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya hujratan ضلت جمال محمد، يا حجرة ضلت جمال محمد، حويت كريمة سيدا كاملا بدرا، مضى العمر مني يا محمد وانقضى، لن تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة، مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا، يا عيني، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. الله 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 يا الله يا ربي يا خير مولي، الله الله سؤالي وعافيني
سريحة كفري واضطراري ضمن فقري واضطراري الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي يا خير ربي يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله والذنب فغفر يا آخرتي الله الله يا رسول الله قول بيدي يا إمام الروح يا سندي أنت باب الله قول بيدي يا آخرتي الله الله يا رسول الله بيدي تعلمتك يا ونوحي كمان تعلمتك يا ونوحي حنان فذوق العيون عليه اللهم خذ عن شجوني دروسا ضران دعوني هناوي حبيبي ولا تحضروني فعدني حرام ولا تحضروني فعدني حرام Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, Allah, ya Rabbi inni ya sifatil ya sifatil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Kita beranjak menuju acara berikutnya yaitu doa yang dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad. Kepada Bapak Ahmad kami persilakan. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والسليم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وعن أشهاد رسول الله أجمعين. الحمد لله Jangan اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وعليه وعن صديق والوفاء كن لنا مؤمنا ومسلما. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بالنبي المختار وآله الأخبار وأصحاب الأخيار اغفر عنا الذنوب والأوجاع برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin. Let's say. Rangkaian acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah sudah kita lalui dan tibalah kita pada sesi terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala hilaf dan salah. Marilah kita tutup kegiatan peringatan Maulid Nabi hari ini dengan membaca hamdalah. Izinkan saya mengakhiri kegiatan yang penuh berkah ini dengan berucapan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita mengadakan maulid Nabi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's delicious.